Benar Pak? Harus yakin dulu Pak. Benar Pak, harus hati-hati Pak ya. Jadi saya ulang Pak ya, 3 bagian yang bisa dilewati oleh yang namanya pestisida Pak ya. 1, hidung. 2, mulut. 3, Kulit. benar Pak ya? Oke, langsung kita kasih hadiah. Terima kasih Pak. Ya, Halo, selamat bertemu kembali teman-temanku dimanapun berada. Kali ini sehubungan dengan saya ada mengikuti sosialisasi penggunaan obat rumput yaitu Gromoxon. Saya ada mengikuti sosialisasi dari perusahaan Syngenta. Untuk itu kita akan mengikutinya melalui video saya ini. Dan saudara yang tidak sempat hadir dalam sosialisasi Syngenta tentang penggunaan Gromoxon, kita dapat dengarkan lewat video saya ini. Selamat mendengarkannya. Kepada masyarakat dijelaskan melalui kesempatan ini mengambil lokasi di lahan persawahan, bagaimana menggunakan pestisida Gromoxon dan apa kelebihan-kelebihan daripada menggunakan produk-produk lainnya, yaitu tanah menjadi gemur dan subur karena ketika petani memakai Gromoxon, maka lahan pertanian mendapatkan juga yang namanya nitrogen. Itu antara lain dijelaskan oleh formulator yang sedang menjelaskan saat ini tentang penggunaan Gromoxon. kosong Pak. Airnya disiapkan air. Ada air ini Pak. Tidak ada air ini. Sambil mendengarkan sosialisasi tentang produk Gromoxon, para peserta sosialisasi ini mendapat kue sudah disediakan bertumpuk-tumpuk kotak snack untuk dinikmati. Di sini kembali dijelaskan kepada petani keuntungan memakai Gromoxon. Berapa harga Gromoxon sekarang Pak? Meningkat. Naik harganya sekarang 5 liter. Oke, secara ini nanti kita akan bahas Pak ya. Oke. Ya, jadi rata-rata berapa harganya sekarang Pak? 10. Ya, 1 liter. Iya. Kita di sini ambil harga sambil mendengarkan penjelasan langsung mengadakan penjualan langsung para peserta.
sambil harga minum Gramoxone, air, makan snack, 100.000 Pak ya untuk wilayah sini. Jadi saya akan jelaskan Pak. Jadi, supaya penjelasannya lebih kita masuk terserap pada oleh produk kami itu Gramoxone Pak. Jadi otak. diketahui harga per liternya itu Pak 100.000 ya. Kemudian dosis per tangki itu 75 cc Pak. Jadi 75 cc per tangkinya. Ini tangki yang 15 liter Pak ya. Kemudian pertanyaannya Pak, berapa tangki per liternya? Jadi kita jawab, ini rumusnya Pak, ini rumus patennya. Jadi 1 liter atau 1000 cc itu Pak kita bagi dengan dosis per tangkinya. Jadi kita dapatkan itu 100 cc dibagi 75. Jadi angka 75 ini dari dosis per tangkinya Pak ya. Jadi kita dapatkan itu 13,3 tangki Pak. Itu dalam 1 liter Gramoxone. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, berapa harga per tangkinya? Nah, di sini kita, karena kan tadi Bapak katakan harganya yang ini ya. Nah, nanti kita bahas Gramoxone dulu, kemudian produk ya lain biasa. Jadi ini Pak harganya, harga per liternya. Jadi kita langsung jawab ya, harga per liter itu dibagi jumlah tangkinya. Jadi, nah ini hasilnya Pak. Jadi 1 liter, maaf 100.000 dibagi dengan 13. Jadi per liternya itu Pak, kita mengeluarkan biaya itu 7.692 rupiah. Jadi itu per liternya. Oke, sampai di sini produk Gramoxone Pak ya. Nah, kemudian kita beralih ke produk biasa Pak. Nah, ini produk biasa. Oh, sebelum lanjut saya jelaskan. Ini ada 2 penutup Pak ya. Ini Gramoxone punya. Kemudian ini produk lainnya Pak ya. Jadi bisa mungkin Bapak orang ke depan. Ya, nah di sini 1 orang saya minta. Pak De, itu Pak Bos. Silakan. Ya, di sini ya kita sudah ini 100 mil Pak Bos ya. Satu tutup ini? Iya, bukan 50 dia ini. Satu ini. Kemudian ini 25 dia. Gramoxone punya. Jadi Gramoxone 3 tutupnya ini untuk ya 1 tangkinya. Kemudian ini 2 tutup dia 100. Jadi kita bisa ukur langsung di sini Pak ya. Ada Bapak juga kita bisa lihat setelah kita ukur. Ya. Ini saja Pak ya, supaya tidak ada tumpahannya. Ini Gramoxone ya. Ya. Konten nih Pak. Gramoxone-nya lupa tadi nih. Bentar, saya ambil dulu produk. Produk biasa umumnya Pak. Yang ini tadi. Kemudian dosis per tangkinya dia ini Pak 100 cc. Jadi pertanyaannya berapa tangki per liternya? Nah, jadi kita jawab di sini Pak. 1 liter dibagi dosis per tangkinya sama dengan 100 cc atau 1 liter dibagi 100 cc per tangkinya Pak ya. Jadi dapat 10 tangki dia Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa harga per tangkinya Pak? Nah, jadi kita jawab harga per tangki dibagi jumlah tangkinya itu 90 dibagi 10 jadinya dia Pak 9.000 per tangkinya. Nah, jadi Bapak bisa simpulkan ya. Kesimpulannya Pak, nah, Gramoxone dengan 13 tangki per liternya kita keluarkan biaya 7.692 rupiah dibandingkan produk biasa ini harganya 90.000 tetapi tangki jumlah tangkinya 10 tangki kemudian biaya yang dikeluarkan 9.000. Jadi Gramoxone lebih ekonomis walaupun harganya 100.000 ya. Harga 100.000 tetapi dibanding produk biasa harganya selisih 10.000 ya. Kue kotak sudah tersedia untuk semua peserta untuk dinikmati sambil mendengarkan penjelasan-penjelasan dari formulator. Itu bicara harga. Sampai di sini ada yang kurang dipahami atau Pak Tadi, pertanyaan? Maya tuh. Sudah cukup ya. Oke Pak, ini soal harga. Gramoxone lebih ekonomis. Walaupun harganya 100, selisihnya 10.000 dibanding produk biasa ya.
kita berhitungnya lebih ekonomis Pak. Oke, kemudian kita masuk ke unsur hara dalam jerami. Jadi mungkin Bapak sudah dikasih di dan sebelumnya paling setelah registrasi ini disuruh apakah menyemprot atau membakar ya. Kebanyakan dibakar apa disemprot Pak? Disemprot. Oke, disemprot. Oke, kita akan pelajari sama-sama Pak. Ini unsur hara dalam jerami. Oke, sebelumnya Pak, ini berdasarkan penelitian ya. Ini bukan hoax atau omong kosong Pak. Ini berdasarkan penelitian dari ahlinya Pak. Jadi unsur hara dalam jerami itu diketahui itu Pak, dalam 1 ton jerami padi nitrogennya itu 7 kilo, N-nya itu 7 kilo. Kemudian P-nya itu ya 1 kilo. Kemudian K-nya ini Pak 14,5 kilogram. Itu dalam 1 ton jerami. Jadi jika kita rata-ratakan jeraminya 1,4 dikali 6 kilo Pak, 6 bukan 6 kg ya, 1,4 kali GKG. Jadi GKG ini Pak hasil panennya ya. Jadi jika hasil panen GKP-nya ini Pak, katakanlah ini 130 sak dikali 58 kilo sama dengan 7.540 kg atau 7,5 ton Pak. Nah, kemudian kita kalikan GKG-nya ini 7,500 kg dikali 86,02%. Nah, atau setara dengan 6,5 ton Pak. Jadi rata-rata jerami per hektarnya itu 6,5 ton dikali 1,4, jadi 9,1 ton. Nah, ini Pak dari hitungan tadi ini ya. Ini loh dalam satu hitungan yang tadi. Nah, kita kembali ke sini Pak. Jadi N dalam 9,1 ton ini Pak dikali 7. Nah, ini hasilnya. P-nya juga seperti itu Pak. Ini hasilnya. Kemudian K-nya seperti ini. Ini hasilnya Pak ya. Nah, kemudian kita hitung Pak. Ini urea itu dalam 100 kg urea itu kan 46% itu N-nya Pak ya. 46% N-nya kan Pak dalam 100 kg. Nah, kemudian itu yang kita kali 100 dibagi 46. Nah, ini hasilnya Pak. Jadi ini hasilnya 2,7 sak sampai 3 sak Pak. Nah, SP36 kan dalam 100 gram 100 kilonya itu Pak, dia kandungannya itu 36%. Nah, ini hasilnya. Ini yang dimiliki dalam angka yang tadi ini Pak. KCL juga seperti itu Pak. Ini hasilnya. Nah, jadi ketika kita bakar jeraminya Pak, kita sudah rugi sampai ini loh Pak yang kita bakar. Bapak itu bakar utuh di situ sebenarnya. Ketika kita bakar jerami itu, setelah kita berhitung tadi dalam 1 hektar itu Pak ya, kita berhitung itu dalam 1 hektar. Jadi jika kita kalkulasi semua Pak, ini unsur hara pupuknya. Nah, ini hasil hitung-hitungannya, ureanya 3 sak. Kata berapa sekarang harga pupuk Pak? Ini yang subsidi ya, kita bicara subsidi bukan non. Kalau non subsidi lebih mahal lagi Pak. Nah, itu dia. Ini kita bicara yang subsidi Pak. Nah, kita bicara yang subsidi ini Pak angkanya. Jadi kalau kita urea kita 3 sak, kita beli 3 sak itu Pak sekitar subsidi katakanlah 200.000 ya. Jadi 2 kali 3 kan 600.000 Pak. Nah, kemudian SP36 setengah sak dia. Kita kali katakanlah 100.000. Nah, seperti itu. Kemudian KCL-nya 4 kali 500, katakanlah kita kan butuh 4 Pak, jadi 2 juta. Jadi ini pupuk subsidi ya, kita sudah keluar sekitar 2,7 juta Pak. Nah, itu kalau kita bakar tadi jerami ini. Nah, dengan menggunakan gramoxol Pak, kita cuma cukup pakai 2 botol 200.000. Jadi kita kurangi tadi itu Pak. Nah, ini hasil yang hilang ketika dibakar kan. Nah, jadi kita hanya mengeluarkan biaya di angka ini. Jadi lebih hemat dia pupuk Pak. Jadi bayangkan kalau kita bakar jerami itu Pak, itu yang kehilangan. Yang paling itu. Oke Pak.
gramoxone lebih ekonomis. Kemudian ketika kita bakar jerami juga Pak, kita menggunakan gramoxone itu kita lebih hemat, hanya mengeluarkan 200.000 Pak. Pilih mana Pak daripada kukunya yang apa seperti itu Pak. Oke, mungkin bisa dilanjut ke stand berikutnya. Jadi untuk kupon undiannya, kaosnya tidak berlaku kelipatan, tapi kupon undiannya silakan Pak, jika ingin belanja. Ini lokasi sosialisasi di lahan pertanian, dan ini tenda-tenda untuk pertemuan mendengarkan lebih lanjut tentang produk Syngenta yang namanya pestisida gramoxone. Di sini dari PT Syngenta menyediakan lagi formulator menjelaskan kepada petani terkait dengan penggunaan gramoxone, pestisida gramoxone. Juga keunggulan dari gramoxone aspek keamanannya tidak menimbulkan alergi. Jadi kalau misalnya terkena kulit tidak alergi apa, kemudian tidak mengganggu masalah tubuh, kemudian tidak membuat kanker, dan tidak mengganggu kesuburan organ reproduksi. Dan misalnya terkena gramoxone. Nah itu Pak sedikit penjelasan dari gramoxone. Ini hasil percobaannya bisa dilihat. Jadi kalau misalnya kita semprot itu 3 jam setelah kita aplikasi sudah seperti ini. Bahkan ada yang lebih lagi di bawahnya, misalnya 1 jam atau 2 jam itu sudah kentara matinya dari hasil aplikasi gramoxone. Ini 2 jam, 24 jam sudah lagi total seperti ini. Ini hasilnya. Jadi semua jenis pengolahan lahan aman terhadap lingkungan Pak. Kalau kita gunakan yang namanya gramoxone ini, jadi semua tanaman tomat, cabai, bawang, padi, semuanya itu aman Pak. Kalau semprot namanya gramoxone. Nah bisa dilihat lagi nih Pak. Nah hari ini kan kita semprot di singgang padi. Jadi 3 manfaat dari semprot singgang padi ini. Yang pertama itu mempercepat siklus tanam. Kemudian yang kedua memutus siklus organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga menambah unsur hara. Jadi kalau kenapa kita mempercepat siklus tanam? Karena tadinya Pak 1 jam misalnya setelah kita aplikasi itu sudah kentara matinya. Jadi misalnya Bapak besok mau pajak, hari ini semprot itu sudah bisa karena sudah mati jerami padinya. Nah kemudian yang kedua memutus siklus hama. Jadi kan pasti selama menanam itu ada namanya penggerek batang Pak ya. Ada di dalam jerami padi kita, dalam batang padi misalnya. Jadi kalau misalnya kita semprot ini otomatis bunga dari hama ini tidak ada. Tidak ada lagi rumah, jadi makanya perkembang biakannya akan terputus. Nah, kurang lebih seperti itu manfaat dari penyemprotan gramoxone terhadap jerami padi kita. Kemudian yang ketiga itu mengembalikan unsur hara. Jadi jerami padi ini Pak banyak sekali unsur haranya yaitu NP dan K. Nah bisa dilihat ini. Nah rata-rata itu Pak jika hasil panen kita 8 ton per hektar maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kandungan jeraminya itu ini itu 78 kg, kemudian B-nya 11,2 dan K-nya itu 162,4. Nah, jadi sekarang ini apalagi yang namanya pupuk subsidi mungkin langka Pak ya. Dapatkan apalagi yang non subsidi mahal, ada yang sampai 1 juta mungkin 1 karung. Nah, jerami padi ini banyak sekali unsur haranya Pak, jadi membantu kita. Kalau kita aplikasi gramoxone. Jadi dia terurai sampai dengan kita panen daripada dibakar seperti ini. Itu sedikit penjelasan. Nah, untuk lebih jelas Pak, nanti kita bisa lihat langsung di lapangan. Nanti ada teman saya di lapangan Pak. Jadi itu saja mungkin terkait penjelasan sedikit dari gramoxone ini. Nah mungkin terima kasih dan bisa diikuti teman saya Pak. Saya langsung di Dan ini adalah produk gramoxone, satu botolnya itu keselamatan 100.000. Bapak-bapak sekalian. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat di depan Pak, bagaimana kita jaga keselamatan kita sebagai pengguna produk Syngenta atau sebagai petani. Ada Pak sebelah
sisi kiri saya, lihat ada spanduk. Mungkin tulisan yang paling besar menjaga keselamatan yang bisa terbaca. Tetapi kalau Bapak melihat ada gambar, itu ada tanda panah. Pestisida itu dapat masuk dalam tubuh kita melalui 3 bagian. Ada bisa Dan formulator ini menjelaskan, bisa tebak itu masuk lewat mengajarkan kepada masyarakat petani satu orang Pak. Langsung saya kasih hadiah. keamanan Mari Pak, maju sini. memakai Ini gerombokan. saya suka kalau sering maju. menjaga keamanan memakai produk Syngenta yaitu Gromboxone. Perkenalkan diri dulu Pak. Apa-apa yang harus Jangan dihindari sampai dari Palu datang ke supaya sini. tidak terkena Terima kasih. pengaruh Gromboxone. Saya petani dari Bebetin Desa Suli. Kebetulan mendapat undangan untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yaitu pertama melalui hidung, kedua melalui mulut, dan yang ketiga melalui kulit. Terima kasih. Benar Pak ya? Benar Pak? Harus yakin dulu Pak. Benar Pak, harus hati-hati Pak ya. Jadi saya ulang Pak ya, 3 bagian yang bisa dilewati oleh yang namanya pestisida Pak ya. 1, Hidung, hidung. 2, mulut, 3, kulit. benar Pak ya? Oke, langsung kita kasih hadiah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Atribut yang ada yang sesuai dengan anjuran dari Syngenta. Jadi pertama itu harus kita waktu penyemprotan itu gunakanlah tutup kepala supaya terhindar penyerapannya dari kulit melalui kulit. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Langsung kita kasih hadiah dulu. Karena sudah menjawab. Jadi yang menjawab Pak, benar dan salah kita beri hadiah. Jadi resiko tertinggi ya, kalau menurut Aji tadi itu pada saat penyemprotan Pak. Kami sudah tampilkan Pak di depan Bapak-bapak sekalian. Ternyata resiko tertinggi itu pada saat Bapak Ibu mencampur pestisida banding menyemprot. Bukan berarti penyemprotan itu tidak berbahaya Pak ya, cuma skalanya lebih rendah untuk paparannya. Jadi tidak hanya pada saat penyemprotan Bapak Ibu menggunakan APD, tetapi pada saat mencampur. Ini paling sering Pak ya. Ada pada saat mencampur masih isap rokok? Ada atau semua? Sebagian besar Pak. Sebagian besar. Nah ini resiko tertinggi itu ternyata pada saat mencampur Bapak sekalian. Ini. Kemudian resiko yang ketiga pada saat Bapak menyimpan. Ini juga memiliki resiko tapi resikonya rendah. Jadi itu tingkatannya ya. Risiko dari interaksi kita dengan pestisida. Paling berbahaya itu paparannya paling banyak pada saat mencampur, kemudian penyemprotan, dan pada saat Bapak Ibu mungkin menyimpan setelah digunakan. Itu. Kemudian yang kedua. Jadi paling cepat kemudian paling kuat. Ada yang tahu Pak? Kira-kira di bagian mana yang paling cepat penyerapannya? Paling tinggi? Kulit kepala kah? Kulit perut kah? Kulit tangan? Kulit apa Pak? Kulit punggung. Semua kulit. Semua kulit. Ada yang bisa menyederhanakan Pak? Ada Pak di depan. Mohon izin. Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ya, agak susah saya sebut ini. Biasa, pengaruh cuaca ini. Iya, saya sebut namanya Bapak Aibda Mawan. Iya, oh ada juga ternyata Pak Kades ini. Biasa Pak, pengaruh mata juga ini. Kayaknya saya rabun dekat ini. Ya, kami juga undang kesediaannya manajer kami dari PT Syngenta
Bapak, biar lebih dikenal lagi Pak. Ini pimpinan kami yang luar biasa hari ini bisa bersama-sama kita dengan rutinitas yang begitu padat. Beliau dari Makassar, jadi jangan mau kalah Pak. Kalau beliau dari Makassar, kita sudah jauh-jauh dari Bali Pak ya. Balinggi ya. Oke, ada juga dari Dinas Pertanian. Terima kasih Pak. Bagaimana, masih ada waktu stewardship atau dilanjutkan? Saya kembalikan ke MC. Tambah sedikit. Made Suparka. Pak Made Suparka. Iya. Dari Bali Pak. Balinggi. Oh, dari Balinggi. Oke. Balinggi Jati. Dari di mana Pak penyerapan paling tinggi? Di alat kelamin. Kemaluan atau kelamin Pak? Sama Pak ya. Oke. Jadi paling tinggi Pak ya. Di kemaluan ya. Biasa Pak, kalau menyemprot celananya sering bolong, itu paling suka itu sering bolong Pak ini. Ada yang masih pakai celana bolong itu? Pak Suparka. Kalau sudah bolong tidak dipakai Pak ya? Oke. Jadi itu paling besar serapannya di situ Pak ya. Jadi harus dilindungi. Cuma satu loh Pak, tidak ada cadangan. Bahaya. Jadi, oh sudah dapat baju Pak. Mau disimpan di mana lagi bajunya Pak? Untuk istri, untuk anak. Oh kasih lagi, kita kasih untuk anaknya. Jadi harus dilindungi semua. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan video saya ini. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi bagaimana penggunaan yang benar tentang Gramoxone supaya kita para petani terhindar dari bahaya penggunaannya. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita berhasil dalam hidup ini. Sampai jumpa.